Bayangkan, suatu hari website yang kita gunakan setiap hari ternyata bisa diretas hanya karena satu kesalahan kecil. Apakah itu benar-benar mungkin? Yes, hari ini kami akan membuktikan menggunakan DVWA atau Damn Variable Web Application. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yasinta Nurbaya, Dwi Widi Rahmajananti, Naila Eka Hidayat, Tasya Ramadinta Hairunisa, Audi Hafiza Bilqis, dan Farizatul Asnam. Banyak website saat ini menyimpan data penting pengguna, seperti password, email, dan juga data pribadi. Tetapi apabila website memiliki celah keamanan, maka data tersebut dapat dicuri oleh penyerang. Oleh karena itu, kami menggunakan DVWA sebagai media pembelajaran untuk memahami bagaimana serangan terjadi serta bagaimana cara mencegahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami keamanan web, mengenal SQL injection, mengenal XSS, mengetahui command injection, serta mengetahui cara pencegahannya. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan pengujian keamanan dengan DVWA. Dimulai dari proses instalasi DVWA, pertama, kami sudah menginstal terlebih dahulu XAMPP sebagai web server yang akan menyediakan Apache dan MySQL. Kemudian, kami mengunduh file DVWA melalui GitHub. Setelah terunduh, file disimpan pada folder htdoc pada XAMPP. Setelah itu, jalankan Apache dan juga MySQL melalui XAMPP Control Panel. Kemudian, buat database baru melalui phpMyAdmin dengan nama DVWA. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi DVWA. Pertama, ubah file config menjadi config.inc. Kemudian, buka file tersebut dan isi database dengan DVWA dan user dengan root. Setelah itu, setup DVWA dengan mengaksesnya di browser. Kemudian, klik tombol Create atau Reset Database. Jika sukses, maka konfigurasi berhasil dilakukan. Setelah konfigurasi, kita bisa login dengan login default, yakni admin dan juga password. Ketika login berhasil, maka DVWA siap digunakan untuk praktik pengujian keamanan. DVWA merupakan aplikasi web yang memang sengaja dibuat memiliki banyak kerentanan. Pada DVWA terdapat 4 security level, yaitu ada low, medium, high, dan impossible. Semakin tinggi level keamanan, maka eksploitasi akan semakin sulit dilakukan. Serangan pertama yang kami uji adalah brute force, yaitu metode yang mencoba berbagai kombinasi username dan password secara otomatis hingga menemukan kredensial yang benar. Pada pengujian ini, kami menggunakan Burp Suite sebagai alat untuk menangkap proses login, kemudian mengirimkannya ke fitur intruder. Selanjutnya, kami mengatur payload berupa daftar username dan password, kemudian menjalankan proses attack untuk menguji seluruh kombinasi secara otomatis. Setelah kombinasi yang benar ditemukan, kami melakukan login secara manual, dan sistem berhasil memberikan akses ke halaman administrator. Pengujian yang sama dilakukan pada security level high. Serangan masih dapat berhasil, tetapi membutuhkan konfigurasi yang berbeda sehingga proses eksploitasi menjadi lebih sulit dibandingkan level low. Selanjutnya, kami melakukan pengujian command injection, yaitu serangan yang memanfaatkan kelemahan validasi input sehingga penyerang dapat menjalankan perintah sistem operasi melalui aplikasi web. Sebagai pengujian awal, kami memasukkan alamat IP 127.0.0.1, hasilnya aplikasi berhasil menjalankan perintah ping, yang menandakan fitur berjalan normal. Selanjutnya kami mencoba payload 127.0.0.1 nmwhoami. Setelah tombol submit ditekan, aplikasi tidak hanya melakukan ping, tetapi juga menampilkan user window yang sedang digunakan. Lalu hal ini menunjukkan bahwa input pengguna diteruskan langsung ke sistem operasi tanpa validasi yang memadai. Kami juga menguji beberapa payload lain, seperti hostname untuk menampilkan nama komputer,
var untuk mengetahui versi sistem operasi Windows, serta dir untuk melihat isi direktori aplikasi. Seluruh perintah tersebut berhasil dijalankan pada security level low, yang menunjukkan bahwa server masih rentan terhadap serangan command injection. Selanjutnya, tingkat keamanan diubah menjadi high dan payload yang sama kembali diuji. Kali ini perintah tidak berhasil dieksekusi karena aplikasi telah melakukan penyaringan terhadap karakter dan perintah yang berbahaya. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa security level low sangat rentan karena tidak melakukan validasi input. Sedangkan pada security level high, mekanisme keamanan mampu mempersulit eksploitasi dengan memblokir sebagian besar payload berbahaya. Selanjutnya kami melakukan pengujian pada menu XSS Reflected. Serangan ini terjadi ketika aplikasi langsung menampilkan kembali input pengguna tanpa melakukan validasi atau proses penyaringan yang memadai. Sebagai pengujian awal pada security level low, kami memasukkan Hello User 1 untuk memastikan fitur berjalan dengan normal. Selanjutnya, kami mencoba payload XSS pada kolom input. Hasilnya muncul alert dialog yang menandakan bahwa script berhasil dijalankan. Kami juga menguji payload untuk membaca informasi seperti cookie dan URL halaman yang menunjukkan bahwa input pengguna langsung diproses oleh aplikasi tanpa encoding ataupun filtering. Setelah itu, kami mengubah security level menjadi high dan menguji kembali payload yang sama. Pada level ini, sebagian besar payload berhasil diblokir sehingga alert tidak muncul. Namun, ketika menggunakan teknik bypass dengan payload yang dimodifikasi menggunakan tag HTML lain sebagai payload masih dapat dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme filtering pada level high lebih baik, masih terdapat kemungkinan bypass apabila validasi input belum diterapkan secara sempurna. Berikutnya adalah Stored XSS, yaitu serangan di mana skrip yang berbahaya disimpan ke dalam database dan akan dijalankan setiap kali halaman tersebut dibuka oleh pengguna. Pada security level low, kami mengisi kolom nama dan message menggunakan payload XSS, kemudian menekan tombol sign guessbox. Setelah data tersimpan, muncul alert dialog yang menandakan bahwa skrip berhasil disimpan dan dieksekusi. Artinya, setiap pengguna yang membuka halaman tersebut akan terkena dampak dari skrip yang sama. Selanjutnya, kami mengubah security menjadi level high. Meskipun aplikasi ini telah menerapkan filtering, kami mencoba melakukan bypass dengan memodifikasi input serta menggunakan tag HTML lain. Hasilnya, payload akan tetap dijalankan menggunakan tag tertentu, sehingga menunjukkan bahwa filtering hanya dilakukan pada pola tertentu dan belum sepenuhnya mampu mencegah serangan Stored XSS. Dalam pengujian ini dapat disimpulkan bahwa validasi input dan sanitasi output sangat penting agar skrip berbahaya tidak tersimpan maupun dijalankan kembali oleh aplikasi. DOM XSS terjadi ketika JavaScript pada browser memproses data dari URL tanpa validasi. Baik, di sini kita akan mengubah level security jadi low. Terus kita submit. Bisa dilihat di sini bahwa levelnya udah berubah. Baru itu kita masuk ke access DOM, klik English terus select. Nah, di atas kita ganti script English-nya menjadi default. Terus enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya di low ini tidak ada kendala ya, teman-teman. Selanjutnya kita coba ke level high. Oke, terus submit. Di sini udah berubah ya dari low ke high. Terus kita masuk lagi ke access DOM-nya, sama kayak tadi select. Terus kita coba masukin script yang ada di low tadi. Apakah bisa? Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya di sini ditolak ya, yang artinya tidak bisa. Kita coba lagi pakai script yang lain. Ini juga tidak bisa. Maka dari itu kita coba menggunakan hashtag. Refresh dulu. Nah, refresh. Nah, setelah kita refresh tadi bisa ya teman-teman, di sini udah muncul DOM height-nya. Klik OK. Nah, kita buka di search-nya. Jadi ini di bagian height.
udah ada isinya. Sementara kita lihat di bagian low. Di bagian low itu tidak ada isinya sama sekali, tidak ada protection. Berbeda dengan high. Berikut tabel serangan pada DVBA dan targetnya brute force dengan target wajib. Command injection, sistem operasi, start XSS database, reflected XSS, URL, dan DOM XSS browser. Masing-masing memiliki cara kerja berbeda, akan tetapi semuanya memanfaatkan kelemahan validasi input. Dari seluruh praktikum dapat disimpulkan bahwa validasi input, sanitasi output, dan konfigurasi keamanan yang baik sangat penting untuk mencegah serangan terhadap aplikasi web. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.